Oke, cek. Apakah ada suara, Jar? Ada. Oke, ada ya. Oke, sip. Baik, kita mulai aja ya. Ini agak spesial karena kedatangan bintang tamu dari luar nih. Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam nih buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi ya, nggak kerasa seminggu itu berlalu dengan cepat. Kita udah pertemuan ketiga secara nggak sadar ya. Dulu pertemuan pertama kita memang belum ngoding, tapi sekarang kita udah lumayan juga ya masuk materinya yang udah pure gitu codingnya. Nah, tadi sempat dibahas juga ya, jadi kita ini bakal kedatangan bintang tamu untuk pematerinya, karena kebetulannya mungkin sebelumnya sama saya terus gitu, takutnya bosan. Jadi kita akan mengajak salah satu anggota kita juga ya, dari research. Kebetulan kan teman-teman di study ya, ini ada salah satu anggota kita juga ya dari research group batch 1 ya, Kang Tifal mungkin nanti akan bisa perkenalan ya. Tapi sebelum kita lebih jauh ke situ, seperti biasa ada sedikit prolog dulu yang mau kita sampaikan gitu ya. Kebetulan ini berkaitan dengan ya kepengurusan dan juga keanggotaan gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan gitu ya terkait kegiatan bootcamp ini gitu ya. Nah, di bootcamp ini tuh kan kalau kita lihat ada beberapa anggota tuh mungkin yang kurang aktif gitu, maksudnya ada yang nggak masuk nih. Nah, teman-teman di sini saya pengen tanya dulu, apa nggak ada yang udah ngebuat grup chat gitu? Boleh kalau misalnya udah ada yang ngebuat grup chat kelompoknya, bisa di chat aja kasih tahu saya udah gitu kan. Soalnya kita tuh kepikiran gitu takutnya, kan ada beberapa anggota tuh yang mungkin sulit dihubung gitu. Nah, takutnya teman-teman dapat kelompoknya itu. Nah, kalau misalnya teman-teman kasusnya kayak gitu, nah itu nanti boleh kasih tahu aja gitu ke pengurus. Kan kemarin udah sempat dibagikan ya terkait anggotanya gitu sama nomor teleponnya ke email masing-masing. Nah, jadi kalau memang kasusnya kayak gitu, nanti boleh kasih tahu aja ke pengurus gitu ya. Nanti biar dibantu gitu atau ya biar bisa bekerja gitu. Takutnya keganggu kalau misalnya ada yang sulit dihubungi anggotanya. Nah, selain tadi tentang kelompok, ini juga ada beberapa hal sih yang mau saya sampaikan. Di sini teman-teman ada yang ini nggak minat cloud computing nggak? Kebetulan saya ada voucher di coding sih tentang cloud computing. Kalau misalnya teman-teman berminat, boleh ya japri aja gitu atau chat gitu. Karena ini benar-benar harus di-redeem sebelum tanggal 31. Kalau saya kayaknya nggak ada waktu buat belajar itu. Jadi barangkali teman-teman ada yang mau tentang cloud computing, AWS ya, mungkin agak sedikit berat materinya, tapi kalau misalnya ada yang minat boleh ya, nanti ngejapri aja ke saya atau di Zoom kan ada chat private kan ya, boleh. Karena itu memang benar-benar harus di-redeem sebelum tanggal 31 gitu, biar nggak mubazir sih. Nah, terus apalagi ya? Habis itu udah sih paling untuk kali ini mah di awalnya prolognya itu aja. Oke, kita akan coba langsung perkenalan aja nih ke Kang Tifal. Kalau Kang Tifal udah ada, Kang? Hadir. Oke, mantap nih, Kang. Boleh mungkin Kang perkenalan gitu, Kang. Oke, thank you Kang Satrio ya. Bangsat, Sebelumnya Kang Sat. jangan Untung bukan bangsat. Bang ya. Iya, aman ya berarti. Oke, nuhun sebelumnya selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin kenalin dulu ya. Nama Ane Tifal Nurifki Ariel Kurniawan. Boleh dipanggil Tifal, boleh dipanggil Ariel, tapi terlalu keren. Jadi Tifal Ariel Peter aja. Pan. Iya, walaupun sekarang jadi Noah ya, tetap aja terlalu keren buat saya. Jadi panggilnya Tifal aja. Dan sekarang saya sih mahasiswa di UPI, jurusan Fisika, angkatan 2019. Nah, gitu ya teman-teman. Tapi jangan tanya saya tentang mekanika, karena saya juga nggak tahu. Saya juga sering tidur di kelas ya. Oke, Waduh. itu mungkin sedikit perkenalan.
dan roasting diri sendiri. Saya kembalikan ke Kang Satrio, Kang, mangga. Kalau Kang Tifal ini mau dipanggil Mas atau Kang nih? Kang deh boleh. Kang Mas aja. enak sih, Mas enak ya. Mas. Mas Tifal Ya, gitu ya. boleh, Oke, ini boleh. Mas Tifal kalau sedikit lah ya tentang bahas fisika gitu, karena ada sedikit yang bersinggungan nih, yaitu tentang kuantum nih. Gimana nih Kang menurut Mas Tifal terkait kuantum gitu ya? Karena kan ada ya sekarang tuh teknologi yang baru ya, konsep baru yaitu kuantum komputer gitu. Kan itu berkaitan Iya, juga nih dengan pemrograman. iya. Boleh mungkin sekilas gitu pandangannya. Sekilas pandangan lah ya. Quantum computing tuh kalau menurut Aneh sendiri gitu yang memang masih belum ngedalamin juga gitu, baru cuma baca-baca dikit, terus ya penasaran lewat YouTube, coba googling, coba searching gitu. Quantum computing tuh rumit lah. Fisika kuantum kan itu ada kaitannya sama fisika kuantum gitu, tentang komputernya. Nah di fisika kuantum tuh emang segala halnya jadi lebih nggak pasti gitu ya. Terus juga segala halnya tapi jadi lebih cepat juga gitu. Dan kalau ada quantum computing ini tuh nantinya kaitannya sih lebih ke simulasi fisika. Jadi kalau yang saya tahu gitu ya, nanti ini tuh bakal berdampak ke riset-riset tentang material atau bahan-bahan tingkat lanjut gitu di masa depan nanti. Wow. Jadi mantap tuh. Saya juga pengen, cuman kayaknya nggak keotakan gitu. Jadi ya udahlah. Lumayan berat juga ya materinya. Berat banget, banyak yang nggak pasti kan. Iya benar ya. Nggak bisa sih saya kalau nggak dikasih kepastian gitu. Oke deh. Baik, kayaknya mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita mulai nih Kang. Kang lagi. Ya udah Kang aja lah. Jadi Kang aja weh. ya udah sok boleh ada yang mau disampaikan kita sebelum mulai gitu. Nggak ada sih. Tetap semangat aja. Oke, Ya. baik. Oke, kalau Kang Tifal udah ready mungkin? Oke, boleh lagi dikit lagi bentar. Boleh kalau mau dimulai sekarang. Oke, ya udah ya. Saya ucapkan buat teman-teman semua selamat menuntut ilmu ya. Mungkin kalau ini sama saya aja ya Kang. Seperti biasa gitu ya, sebelum kita menuntut ilmu, kita awali dengan doa gitu ya. Untuk doa kita mulai sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Baik, mungkin terima kasih buat teman-teman. Yuk, kita saksikan Kang Tifal beraksi. Mangga Kang Tifal. Oke, siap. Termohon Kang. Oke, sebelumnya terima kasih ya udah dipersilakan untuk beraksi ya, untuk bukan beratraksi. Ya. Nggak masuk. Jadi ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kita di sini masuk ke pertemuan ketiga ya di Kompetegram Bootcamp tentang Python. Di sini kita bakal bahas tentang conditional dan looping tanggal 24 Desember 2021. Ya, kita bahas conditional dan looping. Kalau bahas conditioner itu kelas kecantikan. Oke, next. Gimana cara next? Aduh, kok lupa caranya. Diklik panah nggak maju tadi, soalnya bahaya. Oke, lanjut ya. Sebelum kita masuk ke conditional dan looping, mungkin pengen nge-rewind dulu atau nge-review apa yang udah dipelajari di pertemuan kedua. Nah, setelah saya dengar YouTube ya, dengan kecepatan 1,75, ternyata kurang lebih ini ya yang kita bahas di pertemuan sebelumnya sama Kang Satrio. Nah, mungkin teman-teman bisa baca di sini ya tentang bahasa pemrograman, ini termasuk bahasa formal, dan karena setiap bahasa ini tuh punya sintak dan semantik, Python juga punya. Kalau sintaks itu kaitannya sama aturan dan struktur, kalau semantik ini makna-makna dibalik dari apa yang tertulis gitu oleh sintaks. Nah, untuk Python sendiri,
kalau kita bahas tentang pembacaan programnya, ini tergolong ke bahasa yang terinterpretasi gitu ya, atau interpreted. Ya, artinya Python ini tuh nggak perlu dikompil dan ya maksudnya ya di run gitu ya. Sedangkan kalau ada bahasa yang compile dulu tuh dia dikompil dulu, dibaca dulu semuanya. Ketika ada error baru dikasih warning gitu, alias nggak ada yang di run sama sekali baris kodenya. Sedangkan kalau Python baris-baris kodenya itu terjalankan gitu satu persatu buat dijalanin. Nah ini perlu teman-teman paham ya tentang alur pembacaan dari sebuah program. Itu ya berurutan gitu ya dari atas ke bawah terus. Nah selain itu kita juga udah belajar beberapa tipe data sama Kang Satrio. Ada 4 kurang lebih, ada string, tandanya apa? Ada yang ingat? Kalau ada yang ingat tanda string boleh di kolom chat. Ada integer, ada float, dan juga ada boolean. Ya, boolean kenapa di sini ditandain tebal gitu? Mantap Kang Satrio, kutip ya. Nah, kutipnya boleh 1 atau boleh 2? Nah, itu pertanyaan lanjutan. Nah, kenapa boolean ini dikasih tanda tebal? Bukan berarti dia remedial, tapi berarti dia bakal dibahas dan bakal kita perhatikan ya di beberapa menit ke depan bareng-bareng. Oke, itu tentang tipe data. Nah, sama halnya kayak matematika gitu. Pemrograman juga ada yang namanya operasi. Operasi ini pasti pakai operator gitu. Nah, operator ada beberapa jenis di dalam pemrograman, yaitu ada aritmatika, kurang lebih itu tuh hal-hal yang matematis gitu ya, ada tambah, kurang, kali, bagi, ada pangkat, ada juga modulus. Ya. Terus ada juga perbandingan. Perbandingan ya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak atau bukan gitu. Dan ada juga yang namanya logik atau logika. Ini biasanya mulai masuk kata-kata seperti dan. A dan B. Atau enggak A dan C. Ada juga or dan juga ada not. Nah, selain itu juga kalau program itu kan sebenarnya bisa sih kita tulis gitu, kayak cuman satu arah doang atau kita tulis buat sekali pakai gitu. Kayak surat aja gitu ya kita tulis udah beres. Tapi aplikasi yang kita pakai sekarang ini rata-rata ternyata bukan cuma ada doang, tapi berinteraksi sama kita. WhatsApp misalnya atau Zoom deh nih Zoom. Coba ini aneh kirim di kolom chat gitu ya. Halo. Nah, itu kalau kita nggak nulis gitu nggak akan ada tulisan halo. Nah, ini artinya ada interaksi antara kita manusia dengan aplikasi ini. Jadi ini ya yang disebut input gitu. Kita bisa pakai input, nanti ada fungsi input gitu ya. Bakal kita pakai ke depan juga nantinya. Jadi ini diperhatikan juga. Selain itu ada beberapa built-in function yang bisa kita pakai seperti buat konversi data, misalkan dipakai waktu input gitu ya. Ada juga untuk ngitung panjang dari suatu hal gitu. Misal string, nah, kayak gitu. Nah ini pertemuan 2. Nah yang ada di sini nih, misalkan tadi ya, boolean, terus juga operasi perbandingan, operasi logika, input, dan juga len, ini mungkin bakal kita bahas ke depannya di pertemuan ketiga kita. Nah, apa layout atau outlines dari pertemuan kita kali ini? Sebelum-sebelumnya mungkin kita udah ada ngoding-ngodingnya gitu ya di pertemuan kedua. Nah, tapi belum masuk ke suatu hal yang namanya block code karena kita masih nulis program itu baris per baris gitu. Dan udah aja gitu karena emang kebutuhannya cuma itu ya udah baris per baris. Apa ini block code? Nanti kita bahas. Dan yang paling penting ini atau yang jadi inti pembahasan adalah 4 hal ini ya. If else, conditional, dan juga ada yang namanya looping. Nah, sedangkan break dan continue itu nanti namanya control looping ya. Lupa ya. Nah, betul banget kata Kak Satrio,
Nah, teman-teman bisa siapin reply-nya dari sekarang, karena kita akan mulai pemrograman. Oke, langsung aja kita masuk ke pertama dulu, tentang blok kode. Apa itu blok kode? Ya, kalau saya definisiin sendiri gitu ya, dan juga sempat cocok logi dengan yang ada di Google, kurang lebih blok kode ini adalah sekumpulan baris kode yang tercakup dalam satu fungsi. Kalau bukan fungsi, suatu perolangan. Kalau bukan perolangan, suatu percabangan. Mungkin ada juga ya yang lain-lain. Nah, tapi karena kita bakal bahas ini nantinya kurang lebih ya sampai akhir pertemuan nanti, ini mungkin cukup gitu buat mendefinisikan lah dikit. Tapi kalau ada koreksi boleh di kolom chat juga ya. Kira-kira blok kode itu apa sebenarnya? Nah, kalau di Python, blok kode itu ditulis pakai indentasi. Kalau kita lihat blok kode di sini atau kutipan kode di sini, biasanya tuh kita nulis baris tuh lurus aja gitu kan. Nah, sedangkan di sini ada celah diloncat di tab buat nulis print. Nah, ini maksudnya si fungsi print ini tercakup atau cuman bisa dijalanin kalau dia udah lewat sini dulu. Ya pasti sih ya. Cuman maksudnya dia bakal dijalanin kalau ini sesuai gitu ya. Intinya dia termasuk di dalam baris yang if. Nanti rinciannya kita bahas belakangan tentang if. Cuman intinya print ini bagian dari if. Nah, sedangkan print yang bawah ini bagian dari else. Pertanyaannya, apakah print yang bawah ini termasuk dari bagian if? Bukan, beda. Jadi inilah pembeda atau fungsi dari indentansi, yaitu membedakan fungsi mana yang termasuk ke cakupan mana. Kurang lebih gitulah ya. Oke, sebelum kita lanjut nih di sini tentang indentasi, ada yang mau ditanyain dulu nggak di kolom chat mungkin? Sebelum kita masuk ke yang selanjutnya, masuk ke for looping. Enggak ya, if else condition. Oke, kita lanjut dulu deh kalau gitu. Oke, tentang if else conditional. Nah, kalau sebelumnya kita paham ya bahwa pembacaan kode itu dari atas ke bawah atau lurus terus, maka dengan control flow, yaitu salah satunya dengan if else, kita bisa buat suatu pengendalian. Misalnya nih, kalau kita jalanin program mulai proses selesai itu ya udah lurus aja gitu. Nah, lurus aja gitu kayak jalur pantura ya. Nah, kalau kita pakai if else condition, kita bisa ngebelokin dulu gitu. Ibarat kata nih, kalau mau ke UPI terus macet nih lewat jalur utama, ya udah deh belok deh ke jalur sebelah gitu. Ujung-ujungnya ke UPI juga. Itu kurang lebih ya cocok logi yang tidak cocoknya mungkin ya. Nah, ini tentang if else conditional. Gimana sih sebenarnya di kodenya? Kita coba run, kita coba pindah dulu ya ke sini, ke Replit. Oke, kita pindah ke Replit. Flow.py coba ya. Oke, kita coba buat buktiin benar nggak sih gitu ya. Dengan adanya if else conditional itu bisa dibelokin gitu. Atau kita coba dulu deh yang lurus-lurusnya gitu. Misal nih variabel, kita punya variabel jumlah kucing. Itu ada 3. Terus kita mau kurangin jumlah kucingnya ini tuh jadi 2 gitu ya. Dikurangi 1 biji gitu. Jumlah kucing, itu jumlah kucing sebelumnya dikurangi 2 biji. Misalkan nih, karena dicuri Satrio. Waduh. Jangan curi deh, diadopsi gitu ya. Biar nggak terlalu itu. Jumlah kucingnya misalkan dikurangi 2.
sekarang berapa jumlah kucing? Kalau berdasarkan urutan gitu, berarti nanti di sini begitu kita print jumlah kucing, bakal munculnya 3 kurangi 2 gitu ya. Nah, karena yang 3 kurangi 2, maka nantinya 1 hasilnya. Nah, kita coba dulu, kita clear dulu, malu. Python flow.py. Tuh 1 ya. Tapi kalau misalkan kita nih balik nih, yang atas dulu. Ini dulu di atas gitu. Tuh, belum di run udah ada tulisan merah gitu. Nah, jumlah kucingnya belum di-define di atas, makanya harus ada dulu gitu. Nah, ini kurang lebih ya jalurnya gitu. Jalurnya tuh atas ke bawah, lurus gitu. Mungkin tidak nyambung, tapi nanti kita coba tentang control flow. Kita balik lagi ke share pertemuan 3 bootcamp. Nah, sedangkan kalau di control flow tuh kita bisa belokin. Kita langsung aja coba ya. Kita daripada teori pusing gitu ya, kita coba aja langsung ke suatu kasus angka ganjil genap. Nah, angka ganjil genap. Atau ini kesusahan deh, kita pakai kasus lain dah ya. Kasus misalkan nilai budi. Nah, nilai budi. Di sini ada yang namanya budi, aman ya. Woi, aman. Kalau ada kesamaan tokoh itu artinya kebetulan ya. Nilai budi itu misalkan 0 gitu. Nah, terus status kelulusan. Nanti status kelulusan gitu ya. Misalkan nilai budi 0 gitu. Nah, kita cek nih. Nah, gimana sih cara pakai if else? Nah, kan kita bahas if else. Cara pakai if else. Nah, cara pakai if else itu simpelnya gini sih. Kita tulis if, terus kondisi yang mau kita cek ini benar atau salah. Nah, ini kondisi. Terus kasih titik 2. Nah, kalau cuma mau sebaris, kita spasi aja langsung. Ini aksinya. Misalkan nih, kondisi ya. If nilai budi, misalkan di bawah 50 gitu ya. Di bawah nilai 10, ulang ya, Bud. Remet gitu. Jangan Remet ya. Ngulang mah sedih satu semester. Remet deh, boleh. Remet deh, Bud. Kita coba run. Waduh, ini sih dong. Nah, remet ya, Bud. Tapi kalau misalkan nih kita si nilai budinya tuh 60. Flow.py. Oh, nggak ada apa-apa tuh. Kenapa? Karena kita ibaratnya nih punya belokan, tapi begitu belokan ini nggak bisa dijalanin, ya udah mentok gitu. Ibarat kata gitu. Nah, terus gimana dong biar bisa tetap lewat gitu? Kita pakai else namanya. Nah, yang tadi di sebaris itu kita kasih enter. Nah, jangan lupa indentansi. Karena kalau nggak ada indentasi gimana? Nah, nanti gini, expected and indented block. Gitu. Jadi kasih indentasi. Else-nya misalkan selamat Budi. Selamat Ucok. Ternyata gurunya lupa kalau muridnya namanya Budi gitu. Jadi panggilnya Ucok, kasihan banget. Nasib. Udah remet. Udah hilang lagi tulisannya. Nah, selamat Ucok gitu. Kasihan. Ya, punya kekurangan direndahkan, punya kelebihan atas nama orang gitu ya. Oke, cukup. Nah, jadi kita bisa lihat nih
Nah, ini kan tadi ibarat kata kita punya belokan 2 gitu ya. Kalau misalkan nilai Budi di bawah 50, tulis remet ya Bud. Tapi kalau selain 50, berarti di atas 50 gitu ya. Di atas 50, dikasih selamat buat Ucok. Nah, terus gimana kalau misalkan kita mau ucapin suatu hal yang nggak tergantung sama nilai Budi? Ditulisnya sejajar sama if. Jangan ditulis di sini. Kalau di sini nanti masuknya ke yang else. Kita coba aja misalkan. Sekian, terima kasih. Nah, coba dari sini. Sekian, terima kasih. Bakal ketulis nggak kalau misalkan nilai Budi 60? Oke. Area ya, tulisannya agak kecil ya. Type. Nah, font size large. Nah, mantap. Nah, ini kira-kira kelihatan nggak kalau segini font size-nya? Aman, aman. Aman ya. Oke. Nah, ini si sekian terima kasih itu bakal tetap kebaca apapun tulisannya, apapun berapapun nilai Budi. Misalnya nilai Budi 0 pun tetap gitu. Dia bakal ada sekian terima kasih. Beda ceritanya kalau dia dikasih indentasi. Nah, cuman ada remet ya bunnya doang. Sekian terima kasihnya hilang. Karena sekian terima kasih ini bakal muncul kalau nilai Budi enggak di bawah 50. Oke, segitu tentang itunya ya. Else conditional. Nah, sekarang kita punya kasus angka ganjil genap. Angka ganjil dan genap bisa dibedain dari apa? Ada yang mau jawab? Kalau angka genap itu bisa dibagi habis sama angka 2 ya. Kalau ganjil enggak. Misal 4 dibagi 2 tuh bisa sampai habis gitu. Yaitu ya, ingat pelajaran modulus kemarin sama Kang Satrio. Nah, kita berarti punya modal nih. Buat nentuin angka ganjil genap, kita harus tahu apakah angka ini habis dibagi 2. Kalau iya, berarti angka genap. Kalau enggak, berarti angka ganjil. Kita balik lagi ke Replit nih. Tentang ganjil genap. Ya. Mungkin kita di sini aja ya. Ganjil genap. Nah, kita di sini pakai input ya sekarang. Angka dengan input. Nah, teman-teman coba juga ya di komputer masing-masing kira-kira gimana sih nulis tadi ya tentang if else. Ini sedikit reminder, if kondisi, nah, terus ini if, ini aksi. Nah, ini ada else. Ini ada ini ya reminder di sini, aksi lain. Oke, kita punya inputnya. Input pasti string ya. Biasa. Jadi kita perlu kurung dengan fungsi supaya dia jadi integer. Nah, angka yang kita punya nanti itu mau kita cek dia ganjil atau genap. Langsung aja pakai if else gitu ya. Nah, kalau angkanya ini kan sederhana dulu deh, hasil modulus itu angka 2 gitu ya. Nah, masuk nih ke kondisinya. Cek kondisi. Pakai if tadi ya. If kondisinya kita pengen tahu apakah hasil modulus atau hasil bagi suatu angka dengan angka 2 ini sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti genap ya tadi. Nah, kalau benar kita print. Kita print
Ini ya. Angka. Kayak dijelasin ada apa di sini. Nah, kalau else berarti kita print yang ganjilnya. Kita copy aja. Ganjil. Nah, ini ada F, maksudnya apa? Jadi kita mau nulisin variabel angka di dalam string pakai F ini. Nah, teman-teman nggak harus pakai ini sebenarnya. Cuman ini salah satu yang saya suka gitu ya. Saya suka pakai. Nah, terus kita kasih tulisan di sini. Ini akhir dari program. Kita coba run tentang flow. Nah, ini kita input ya. Harusnya di sini ada stringnya. Ada tulisannya. Di sini kita input misal 5. Nah, angka 5 adalah ganjil. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa cek si angka ini tuh kalau udah dibagi 2, bagi habis sama 2, itu hasilnya 0 atau bukan. Kalau bukan genap, kalau iya ganjil. Kalau bukan kalau 0 berarti genap, kalau bukan 0 berarti ganjil. Oke, ini ya. Nah, dari 2 contoh itu deh. Nah, kita coba latihan tentang angka positif, negatif, dan 0. Ini share-nya share apa ya? Oh, iya. Nah, kita coba masuk ke latihan ya. Dari yang tadi ini kan udah ada bekal nih tentang angka ganjil genap. Terus tadi tentang nilainya Budi. Sekarang angka positif, negatif, 0. Nah, tapi sebelum itu mungkin ada sedikit ya tambahan dulu nih tentang else if. Kita balik lagi kasusnya Budi ya. Kita bikin file baru aja. Namanya budi.py. Oke. Di Python, kita punya else if tadi ya. Kita tulis lagi, Budi punya nilai, misalkan input. Sini kita kasih ya. Kita kasih input. Nilai Budi. Oke. Nilai Budi mau kita cek nih. Kalau nilai Budi di atas 90, di atas 80 ya. Hasilnya kita kasih dia selamat ya. Biskuit wafer gulung itu, wafer selamat. Selamat Budi. Else. Nah, kalau dia nilainya di bawah 50, misalkan di bawah 50, kita kasih dia tetap semangat ya, jangan tetap semangat ya, suportif ya. Lingkungan yang suportif, tidak toksik klub, tetap semangat ya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau ucapin, wah lumayan lah gitu, ke Budi, ketika Budi nilainya nggak di bawah 50, nggak di atas 80, misalkan 70 doang. Wah, salah nih. Oke. Nah, misalkan nilai Budi itu di bawah 80, tetap semangat ya, tapi kan nggak relevan gitu. 75 itu masih tinggi gitu, kenapa disemangatin? Nah, makanya di sini kita bisa pakai yang namanya else if. Else if ini dipakai kalau kita punya opsi tindakan lain gitu. Di mana
Nah, gini ya. Di mana elif ya. Nah, elif. Elif ini fungsinya buat peralihan nih dari if, misalkan if harus di atas 80, maka nanti di print yang ini. Tapi kalau nggak di atas 80, misal jadi 70, baru dicek yang ini nih. 70 masih di atas 50 nggak? Oh, masih, berarti ya udahlah, masih di atas 50, lumayan lah gitu. Aduh, mantap. Nah, tapi kalau misalnya udah di bawah 50, nah, baru disemangatin. Nah, itulah kisah akhir Budi. Sedih banget ya kisah akhirnya kayak gitu. Nah, kita coba run. Gimana sih kodenya? Python.flow.py. Oh, disuruh input nilai Budi. Oh, salah ya. Harusnya kontrol. Kita diinterupsi dulu ya. Kita run yang Budi ternyata. Budi.py. Nilai Budi. Ada yang mau kasih usulan berapa nilai Budi di kolom chat? Yuk, 3, 2, 1. 75. Oke, boleh. 75 dari Kazi. Lumayan lah. Lumayan lah, Bud. Mantap gitu. Ya, terima kasih Kazi sudah memberikan nilai yang lumayan sama Budi. Nah, jadi gini ya fungsinya. Ketika kita punya percabangan yang enggak cuma kalau A ya B gitu. Kadang kan ada cewek gitu ya yang pilih dia atau aku. Padahal kan nggak cuma itu gitu. Kita masih punya 3, 4. Itu parah ya. Buaya banget tuh kedengerannya, mantap. Jadi ya itu gitu. Kita masih punya cabang-cabang lain yang mungkin kita pilih, kita pakainya elite. Nah, sekarang kita balik lagi ke latihan. Nah, dari tadi nih ada else, ada if, ada elif. Ada challenge nih 5 menit nih, kira-kira bisa nggak bikin program buat tentuin angka ini positif, negatif, atau nol. Easy lah ya. Wah, easy. I mean easy, teman-teman pasti bisa gitu. Oke, 5 menit, kita tunggu deh. Boleh Kang, minum dulu Kang, bisi capek. Oke. Siap, siap. Minum ya teman-teman. Kalau yang udah berarti bisa ini ya, raise hand atau di chat mungkin ya Kang. Oh iya benar, boleh. Benar-benar. Yang udah boleh raise hand. Raise hand di Zoom ya, jangan angkat tangan di depan kamera. Nggak kelihatan. Sama boleh langsung kirim apa ke di chat lah. 25 2-an ya berarti 25 3-an ya? Iya. Widih, mantap nih Gali Purnama. Oke. Kita lihat dulu nih, Gali Purnama angka sama dengan input, masukkan angka. Ada link replit-nya nggak, Gali? Oke, kita buka. Aduh, Mantap Kang. Mantap, cepet berapa menit nih? The power of FPTK. Wih, Masya Allah, FPTK ya. Siap, nggak apa-apa. Replit needs your permission to enable notification. Oh, ini beda ya. Yang sama. Kirain masih ya dikunci. Ya.
Oh ya kan itu Oke. soalnya ketutupan Ketutupan. ini sama ini. Nah, udah hilang. Ada ya? Oke, aman. Soalnya masih kelihatan tapi Soalnya hilang sekarang mah lagi di repel. hilang ya? Oh iya benar. Kita ya Nah, ada. ada ya tadi ya. Nah ini soalnya. Kita bedah deh yang itu ya, yang Gali. Karena udah ada yang jawab. Gali. Oke. If angka negatif. Kalau angka negatif. Kita coba. Masukkan angka misal min 5 ya. Min 5 adalah angka positif. Wah ini masih positif nih. Min 5. Oke masih ada bug. Chelsea. Kita lihat dulu deh di sini ya di chatnya angka 0. Belakang. Elif. Oke, yang Chelsea valid ya, valid. Yang Dustin sekarang kita buka. Kalau saya baca Dustin, jadi ingat Dustin Tiffany itu, yang pelawak. Ada hubungan persaudaraan nggak? Alhamdulillah. Tidak ada. Kok alhamdulillah nih. Parah. Oke, kita lihat misal nilainya min 7. Nilai min 7 negatif. Kita run ulang ya. Misal berapa ya? 90. Ah ya, positif. Oke, kita coba sekali lagi 0. Pasti ya. Oke, siap. Thank you. Gali ya. Tadi dikit lagi mungkin di yang statement pertama angka string ya itu pantas jadi nggak akan dinilai true karena ya mungkin nanti ya bisa di itu kalau mungkin misalkan in certain string misalkan ada tanda ini itu lupa sih sintaksnya gimana bisa. Yang Kazi thank you juga, Dustin juga thank you. Oke, nice work guys. Mantap sosokan Inggris. Kita lanjut dulu. Share screen dulu dong. Slideshow. Oke, ini if else conditional. Oke, clear ya? If else conditional clear. Ini dia si spilannya. Kalau kita bikin paket ini ya cabang, salah satunya bisa kayak gini. Kalau dia lebih besar dari 0 positif, kalau dia lebih kecil dari 0 negatif. Kalau bukan dua-duanya ya berarti 0 gitu. Ini pakai else. Tadi Kalzi pakai elif semuanya. Kalau yang Dustin nggak tahu, nggak kelihatan kodenya. Nah ini pokoknya everything anything works ya, it works gitu. Next. Tadi udah conditional, sekarang kita masuk ke looping. Looping itu ya intinya kembali gitu ya, terulang lagi. Kalau kita bandingin sama conditional tadi, kalau conditional kita punya cabang yang turun ke bawah gitu. Ibarat kata ngindarin jalur lain atau nggak bisa lewat jalur lain. Sedangkan kalau kita pakai looping, itu kita udah melakukan suatu hal, karena suatu kondisi, balik lagi deh ke hal itu. Kalau di dunia real life-nya, misalkan bangun tidur, terus mandi gitu. Bangun tidur lagi, mandi lagi gitu. Karena kondisi bangun tidurnya ini tuh ada mulu gitu tiap hari. Tuh, ngadi-ngadi sih gitu. Cuman ya udahlah, intinya looping gitu ya. Nah, ada apa aja sih kita bisa pakai looping? Berdua ini terlalu cepat ya. Saya mau sensor dulu deh. Annotate. Bikin dulu gambar nih. Tutup dulu. Oke, mantap. Ya, buat for loop nih. Ya, kalau jadi programmer tuh tidak ada cara A, ya cara apapun gitu, kreatif juga.
Cocok logi. Oke, kita lanjut ya, for loop. For loop itu apa sih? Digunakan buat mengiterasi data berupa string, list, tuple, atau tipe data lain yang dapat diiterasi. List dan tuple bakal dibahas nanti ya sama Kang Aldi ya dari Ilkom. Nah, untuk sekarang karena kita taunya string, ya udah kita pakai string. Buat ngebedain for looping dengan looping-looping lain, itu mungkin pertanyaan simple ini. Udah sampai akhir belum ngulangnya? Misalnya kita ada 5 anak gitu ya. Kita nyuruh anak ini tuh push up 5 kali. Nah, anak pertama udah 5 kali, anak kedua udah 5 kali, anak ketiga udah 5 kali, anak keempat udah 5 kali, dan anak kelima yang terakhir ini udah 5 kali. Nah, di situ ketika bilang udah, ya udah berarti loopingnya stop. Tapi begitu baru anak ketiga, oh ya udah belum beres, lanjutin terus ke anak 4. Gitu kurang lebih teman-teman ya. Semoga dapat dipahami. Tapi biar lebih paham, kita coba aja langsung ke kode. Oke. Kita kode before loop. Oke. Misal nih, tadi kita tahu ya bahwa for loop ini tuh bisa dipakai buat mengulang sesuatu dari suatu data. Suatu data berurutan ya, namanya sekuensial. Ya, itu salah satunya string. Misalnya kita punya nama chef ya, Arnold Purnomo. Nama chef Arnold Purnomo. Kita pengen ngeja lah nama chef. Ya. Misalkan Master Chef lagi di prank, ya suruh ngeja. Ya lah, gaji banget lah. Intinya gitu ya, kita pertama sebelum kita pakai for, kita harus tahu dulu gimana cara pakai for. Di sini kita pertama pasti tulis for. Di sini kita tulis suatu apa ya disebutnya. Ya mungkin yang anak-anak Telkom dan lain-lain boleh koreksi ya di chat gitu. Disebutnya nggak tahu apa, misalkan indeks gitu ya, nama suatu indeks, penanda suatu indeks, in. Nah, ini certain data, certain sequential data. Atau data sekuensial tertentu. For i in certain sequential data, baru deh di sini action. Sampai habis. Kita coba aja nama Chef Arnold Purnomo. Nah, kita sebenarnya bisa tuh nulis misalkan print wah ribet pokoknya ya, AR bla 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 gitu. Nah, tapi daripada ribet-ribet gitu, mending kita pakai ini, for huruf in nama chef, kita eja nih, kita sebut satu-satu huruf. Terus di akhir kita bilang siap chef gitu ya, biar kayak di Master Chef. Ya garing tapi ya udah. Gak apa-apa, mantap. Yang penting usaha ya. For loop, tulis dulu dong Python-nya. Python for loop.py. Nah, Arnold Purnomo, siap chef, lolos nih dari si Master Chef. Nah itu ya misalkan. Selain itu sebenarnya ini sedikit introduction. Ada yang namanya ini hapus ya, yang atas hapus. Kita perkenalan nih sama yang namanya fungsi range. Fungsi range. Ini tuh lupa ya sebenarnya apa. Awal ya mungkin ada yang bisa ngasihin di kolom chat. Kalau nggak salah itu awal, akhir, terus di sini intervalnya. Ya jarak ya. Nah, alhamdulillah tulis ujian. Ya, ini fungsi range. Kita bisa pakai fungsi range ini buat di for juga. For i in range dari 0 sampai 5.
Dari 0 sampai 5. Nah, terus kita print nih. Print I sekarang kita pakai yang namanya f-string tadi ya. Jadi f-string itu kita nulis string, di depannya kasih f dulu. Nah, buat apa? Biar kalau kita mau nyebut fungsi di dalam string, nggak perlu pakai concatenate yang kemarin. Nah, kita bisa pakai sebut variabelnya i, karena dia yang nyimpen angka. Oke, kita coba ya. Bismillah. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Loh, kok ini 5, tapi ini 4. Ya, maksudnya ada 5 gitu ya. Ada 5. 5 apa ya sebenarnya? 5 angka lah ya. Tapi mulainya dari 0, bukan dari 1. Gitu, teman-teman. Kesotawan saya. Ya, itu pengenalan sedikit sama fungsi range. Kita komen aja deh ini. Nah, gitu ternyata fungsi range. Kita masuk lagi ke latihan yang udah disensor tadi ya. Nah, sekarang udah nggak disensor. Karena tadi kita bahas nama Chef Arnold, kita ingat ya bahwa Chef Arnold ini punya kekhasan yaitu mengubah semua huruf jadi I. Nah, ada challenge lagi nih. Kalau kita dikasih input berupa kalimat yang berupa string datanya, manfaatin for loop yang tadi udah di demoin gitu ya, buat ngeja huruf satu-satu, dan juga if else. Nah, challenge-nya itu setiap huruf yang vokal ganti jadi I gitu. Challenge yang sangat berfaedah, jadi sangat disarankan buat dikerjakan. Mungkin 5 menit dari sekarang ya, teman-teman. 21.07 kita close. Ya, dimulai. Ada yang butuh clue? Baru berapa detik udah nawarin clue ya? Ya, ini percayalah pada bisa yuk. Teman-teman, kalau yang haus minum ya. Ini dipraktekin ya, yuk. Yang udah boleh chat. Kak Satrio pernah kepikiran bikin challenge absurd ini nggak? Ada, waktu itu kan tahun lalu coding challenge Oh di iya. jembatan Oh pakai iya. bintang. Oh, itu susah banget sih. Itu absurd itu. Absurd tapi keren gitu. Begitu hasilnya kan gambar jembatan gitu. Kalau ini kan gaji gitu. Barisan huruf berubah jadi I gitu semua. Tapi nggak apa-apa Kang ya, buat latihan Kang ya. Gak apa-apa, siap. Jadi kalau menurut Akang levelnya apa nih? Mudah, sedang, atau susah? Mudah sih. Oke. Eh, Ayo teman-teman. ya. Kita latihan Kang sebelum UAS. Training UAS. Waduh. Siapa yang UAS? Udah, bukan Pada di UAS ya? fisika. Di fisika Oh, udah kata fisika. Kang Wilka udah. Fisika. Udah, cuman tinggal satu aja, fisika kuantum. Oh, wah fisika. The end of the most scary, ya itulah, serem banget. Tapi seru sebenarnya. Cuman nggak Kalau keotakan. Gimana? kalau saya masuk fisika kayaknya udah pindah semester depannya kan. Saya pengen pindah dari semester 3, saudara. Cuman Wah. ya gitu lah, curhat. Gimana nih yang lain ya? Belum ada yang ngirim Kang ya? Sampai jam berapa tadi? 21.07, dikit lagi nih. Oke. Ayo, gak usah takut salah. Karena saya juga sering salah sebenarnya. Benar. Benar-benar.
kalau kata apa orang-orang yang suka sama obrolan startup gitu ya, fail fast, learn fast. Cepat-cepat gagal biar bisa belajar cepat. Asik. Startup Gerlong ya kan. Di iya ada startup Gerlong. Punya antum ya jangan-jangan ya, punya kamu nggak? Bukan. Oke, udah 21.06. Gimana? Semenit lagi. Ayo. Atau ada yang mau nyampein kesulitannya dulu sebelum kita spill kunci jawabannya? Atau mau on mic cerita sulitnya di mana? Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Kayaknya 3. harus dibahas deh. Dibahas aja lah ya. Oke deh, boleh. Ada yang mau cerita dulu nggak kesulitannya di mana gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Kita langsung bahas aja. Challenge-nya kita baca ulang deh. Waduh bahaya. Nah, mantap. Kita ubah huruf vokal. Nah, jadi kita punya sebuah kalimat. Nah, terus kita eja tuh satu-satu si hurufnya. Tapi begitu ada huruf vokal selain i, kita ubah jadi i. Oke. Kata kuncinya for loop, if else, dan ubah jadi i. Share screen, ganti ke Replit. Oke, di sini aja ya, challenge. Hapus dulu ini biar bersih. Oke. Pertama, kita tadi punya input ya. Kalimat. Nah, input, terus masukin kalimatnya. Nah, kalimat ini terus kita eja tuh. Kalau kita ingat tadi, kita eja tuh bisa pakai for suatu huruf gitu misalkan dalam suatu string. Kita bisa tulis nih for huruf in kalimat. Nah, masalahnya nih, begitu kita mau tulisin ini huruf-huruf apa gitu, kita harus ngecek dulu ini huruf apaan nih. Apa huruf vokal atau bukan huruf vokal? Apakah ini huruf i kalaupun vokal atau bukan? Jadi kita pakai if langsung di sini. If huruf sama dengan i u a misalnya. Nah, karena saya atau nih pakai or, kemarin kurang lebih udah ada or gitu ya di sama Kang Satrio. A, i-nya nggak masuk, kita langsung ke u, or e, or o. Nah, baru kita indent, baru print, misalkan jadi i ya kalau tadi ya, kalau hurufnya vokal jadi i. Nah, sedangkan kalau else misal berarti huruf-huruf lain ya udah print, dia print sesuai hurufnya. Udah deh beres. Kita coba run. Oke, masukin kalimat yang misalkan hai cantik, kata-kata buaya. Hi cantik gitu. Ya ini dia. Wah ada Dustin ya, udah juga ternyata. Mantap weh Kang Dustin. Gercep. Kita lihat nih. Barakallah. Mantap. Masih loading. Ya. Jadi sebenarnya prinsipnya tuh tadi ya,
pertama di for loop kita pakai buat ngebaca huruf-huruf yang ada di kalimat yang kita masukin. Nah, huruf yang kita baca, kita pastiin, kita cek apakah dia huruf A, huruf U, huruf E, atau huruf O. Nah, kalau bukan, ya print hurufnya sendiri, misalkan H gitu ya, H gitu. Kalau A, oh diubah jadi I. Gitu, kurang lebih. Kita dicoba PY. Nah, ini elif. Oh, ini. Oke, ini bisa nih masuk. Boleh pakai OR, jadi kayak gitu. Jadi ya sebaris aja, walaupun ya emang kelihatannya agak kurang rapi gitu. Dan pakai alif pun it works gitu. Jadi it's okay. Dan ya, ini dia huruf di assign dulu ya. Oke, mantap. Jadi hurufnya diubah. Oke, mantap Kang Dustin. Yang lain juga walaupun mungkin gak ngirim, I hope you are working on it. Seenggaknya berusaha gitu ya buat kayak gimana sih caranya. It's okay. So let's go forward. Oke, nice Dustin. Yang lain juga tetap berusaha ya. Oke, kita lanjut dulu. Tadi for looping. Nah, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Selain for, kita juga ada while. Dan di while, kita punya challenge juga. Tapi sebelum itu kita tutup ya, biar kerasa challenge-nya. Kalau tadi di for looping, kita pakai itu buat mengulang-ulang suatu hal yang berurutan. Misalkan string. Sedangkan kalau di while looping itu, kita mengulang kode sekian kali gitu, tapi nggak tahu harus berapa kali. Nah, alias ya udah gitu, nanti kita lihat akhirnya. Kurang lebih gitu ya. Nah, asalkan kondisinya terpenuhi. Misalkan nih, kita punya uang receh 500-an 5 biji gitu. Tahu bulat 500 kan. Nah, ketika kita punya uang 500 ini 5 biji, berarti kita bisa beli satu gitu kan. Nah, tapi kita nggak mau nih langsung boros beli 5, kita pengennya satu gitu. Nah, akhirnya ya kita bisa pakai while ini. Ketika uang koinnya ini masih ada alias tidak nol, beli tahu bulat 1 biji. Konsekuensinya kalau beli tahu bulat 1 biji, koinnya berkurang 1. Nah, koinnya berkurang 1 berarti setiap saat membeli berkurang sampai koinnya 0. Begitu koinnya 0, kita bisa nyatakan nggak jadi beli tahu bulat, duit habis gitu. Kita di kalimat pusing gitu. Oke, kita coba ya di replit. Nah, siapin lagi replitnya. Oke, ini punya Dustin ya. Kita tutup dulu biar nggak ngelut laptopnya. Oke. Mau apa ya tadi? Oh iya. Bikin while loop. Sorry. While loop. Buaya banget ya kalimatnya. Tutup lah. Oke, kita ke while loop. Sebelum kita mulai, seperti biasa, cara nulis while loop. Iya bener ya, coba dikoreksi. While, misalkan pernyataannya, koin itu tidak nol. Itu ini deh ya, koin lebih besar daripada nol. Nah, misalkan nih statement ya, nah terus while, nah di sini kondisi ya, misalkan kondisi. Nah, kalau kondisinya masih terpenuhi, dia bakal jalanin di sini namanya aksi berulang. Aksi aja lah. Tapi, nah misalkan ini udah di luar aksi. Di luar aksi. Oke, nah, biar kelihatan kerjaannya ya. Oke, kita coba langsung ya tadi.
kita punya kondisi koin ya. Koin 5 biji misalkan. Kita koin, kita bikin variabel koin itu 5. While koin itu lebih dari 0, kita bisa tulis print beli tahu bulat. Nah, karena beli tahu bulat ini ngurangin koinnya 1, ya. Jadi kita harus kurangi si koin dengan 1 buah koin, satu gitu. Koin dikurangi 1. Nah, nantinya oke, sampai sini dulu deh ya. Kita lihat ini berapa kali gitu ya munculnya ya. Oke, kita cobain. While loop. Nah, kita lihat di sini karena koinnya 5, dia bisa beli tahu bulat 5 kali. Nah, habis ini nggak ngejalanin kode apa-apa gitu. Karena ya udah gitu. Sedangkan kalau kita tambah kode di sini ya pastilah ada gitu. Habis deh duit. Oke, habis deh. Oke, duitnya nggak ada ya. Beneran habis duitnya. Top up lagi. Habis. Hah? Top up lagi. Sedih. Top up lagi. Iya. Python apa tadi? While loop ya. Oke, ya. Habis deh duitnya gitu. Nah, gitu sih while loop. Nah, itu while loop kayaknya ya cuma kurang lebih begini gitu ya. Mungkin kalau ada tambahan-tambahan nanti bisa dieksplor, dicoba ya di project-project, misalkan pengen nyobain kira-kira bisa nggak ya ini pakai while. Karena eksplorasi adalah pengalaman yang luar biasa, salah satu pengalaman terbaik. Oke, next. Kita ke challenge aja deh ya langsung. Dari while tadi nih, ini ada sedikit siraman rohani malam ini, karena ini Jumat ya. Saya ingin mengingatkan buat diri saya sendiri, ketika umur masih ada, gunakan buat beramal. Karena kalau umurnya udah nggak ada, tidak ada yang tersisa kecuali amalan kita. Dan semoga ya amal yang kita lakukan itu kita niatin ikhlas gitu ya, supaya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, maka dari itu nih challenge-nya bikin program yang bisa ngasih input sisa usia tertentu dalam satuan hari misalkan ya. Nah, terus kasih kalimat motivasi selagi masih bisa hidup alias selagi usianya masih ada, dan ucapkan doa gitu ketika hidupnya udah selesai. Silahkan teman-teman dibuat programnya dan direnungkan. Dan direnungkan ya, benar sih. Mantap, Kang. Waduh, ya ini reminder buat saya sendiri. Oke, 5 menit ya, seperti biasa. 923. Ini gampang ya, so. Walau pada hakikatnya kita nggak akan tahu umur kita sisanya berapa. Waduh, jadi serius banget ya malam ini. Ustadz. Aduh, nggak Ustaz lah, saling mengingatkan. Oke, ada yang udah? Boleh bervariasi ya kalimat motivasi sama doanya.
Ada yang udah berhasil? Halo teman-teman, Sepertinya ada yang lagi coba coba Kang. lagi dicoba ya? Oke. Oh, Udah sudah ada Dustin. tuh. Masya Allah. Ini fastabikul khairat. Waduh, tiba-tiba jadi sesi ini ya. Kita share dulu. Copy. Ini share ke yang replit. Oke. Yang lain boleh. Kenapa? Belum muncul layarnya Kang. Oh, belum muncul ya? Oh iya, masih Yang Rasul. kelip. Nah, Oh benar. Udah ya. cuma kehalangan ketutupan sama ini. Ini ya, sama chatbox ya. Nah, di copy dulu. Wah, udah ada banyak Oh, tuh. iya. Banyak ya, 3. Alhamdulillah. Mungkin kalau teman-teman pengen share progres belajar, sekalian reminder teman-teman di sekitarnya, bisa screenshot replitnya, terus kirim ke grup keluarga juga. Story Kang, mantap. Ya, ke story boleh tag Kompetigram, Mantap. tag, ya betul. Jangan lupa di follow IG Kompetigram. Karena saya dulu lupa follow. Parah. Aduh. Lemot, internet, ya kita. Ya, Wah, ada yang ngelihat juga itu banyak Kang. ya. Insya Allah. Loh, ternyata bukanya yang Dustin semua. Salah copy berarti ya. Aduh. Kok sama 3 itu. Lah, iya yang Dustin ya tetap. Belum diselect. Pantesan. Kalau di Zoom gini ya, buka link harus di copy dulu. Iya. Oke. Innalillahi, Masya Allah. Bisa umur. Semangat ya beramalnya. Oke. Duh. Jadi ngeri sendiri ya baca ini. Nah, bisa umur berkurang 1. Oke. Mantap, Kang Dustin. Semangat ya beramalnya teman-teman. Ini belum keganti. Yalah. Kalzi ini punya Alfian. Oke. Saya yang Kalzi karena udah beres loadingnya. Yang Dustin udah dibaca, thank you. While loop ya. Oke. Oh ini cryptocurrency. Wih, mampus to the earth. Mantap. Umur, masukin umur. Bismillah, bisa umur. Yuk, bisa yuk, tobat yuk.
dimudahkan di sisi. Amin ya rabbal alamin. Oke, tetap teman-teman, satu lagi nih. Pengen tahu doanya gimana buat sesama kita. Saya diingetin tobat tadi, jadi itu ya. Minta maaf dia tadi ngajarin kalimat-kalimat buaya ya. While loop kita lihat dulu. Masukkan di seumur terus beribadah selamat tinggal. Satu kata aja ya, tapi ngena ya, selamat tinggal. Adios. Kan sampai jumpa. Adios. Hasta la vista. Oke, mungkin itu ya sedikit tentang while loop dan juga reminder lah sesama kita, terutama buat aneh pribadi ya. Kita lanjut dulu. For loop udah, while loop udah. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Udah apa? Nah, ini ada yang namanya break dan continue. Break ini artinya bukan putus ya. Continue bukan berarti balikan. Aduh, baru tobat udah bahas itu ya. Maaf. Ya break ini bukan berat. Ya ini artinya keluar dari blok kode looping. Misalkan gini ya contohnya. Jadi ini ya gambaran umumnya. Ketika kita punya perulangan, terus kita break, nanti dia keluar langsung ke baris yang sejajar sama for. Sama halnya dengan while. Nah, kalau continue, kita balik lagi ke awal. Kita balik lagi ke awal. Nah ini kita bisa pakai buat apa sih sebenarnya? Kita langsung aja deh ya ke yang tadi. Kita bisa mainin yang tadi itu ya, yang save Arnold tanpa pakai if, tanpa pakai if yang panjang. Pakai if yang panjang juga sih sebenarnya. Tapi seenggaknya gini. Kita kasih komen ya ini ya. Nah, misalnya kita pakai for huruf in kalimat. Kalau tadi kita pakai if huruf bla 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 bla, kita coba buat print langsung. Pikir dulu. Print langsung. Oh enggak ternyata. If ya. If huruf tadi ya. Tetap ini copy aja deh. Cuman bedanya salah. Dia print i. Nah, tapi di sini nggak pakai else. Di sini pakai bener. Di sini nggak pakai else, tapi di sini pakai langsung print huruf. Apa jadinya kalau kita nggak pakai break? Coba nggak pakai break, nggak pakai continue. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, dibantu jadi apa? Gaji sekali default Python for loop.py. Kita lihat skin kalimat Arnold misalnya. Nah, salah ini huruf. Harusnya nggak pakai ini ya. Sorry. Nah, run lagi. Skin kalimat Arnold. Sorry Pak Arnold. Kita pakai dulu. Nah, Arnold jadinya. Alias begitu udah beres ini. Karena tadi ya ada O nih. Dia masuk ke if sini, dia tulis i, tapi dia lanjutin. Nah, pertanyaannya sekarang ya kuis nih, kuis cepat-cepat dia dapat. Kita pakai break atau pakai continue di sini? Ya. Break atau continue? Continue. Continue ya. Oke, kita coba. Arnold lagi ya. Iya benar, kita pakainya continue. Jadi begitu udah beres nih di sini, nggak ada keperluan lagi buat ke sini ya, udah balik.
Oke, itu. Sedangkan kalau kita nih pengen, misal kalau tadi kan challenge-nya ubah jadi I. Kita pengen selain ubah jadi I, kita berhenti di huruf vokal pertama yang ada di kata tersebut. Kita pakai apa nih? Pakai continue atau pakai break? Tentu aja pakai break lah ya. Langsung aja. Kita pakai break, kita coba. Jadinya pasti Arni gitu doang. Kita tulis Arnold di sini. Nah, Arni selesai. Nah gitu ya, kurang lebih. Ketika pakai break, kita langsung turun ke bawah. Kalau pakai continue, kita lanjutin perulangannya ke sana. Tanpa ngelewatin baris-baris bawahnya lagi gitu, setelah continue tadi. Oke, itu dia. Ini tulis. Demo continue and break. Balik lagi ke PPT. Untuk continue dan break, kita lanjut dikit lagi. Ini challenge selanjutnya mah. Challenge-nya, nah, ngomongin challenge break, ngomongin break dan continue, dan juga kita udah punya perulangan tadi. Nah, kira-kira nih, bisa nggak challenge-nya kayak gini? Kita bikin program yang nge-input angka tertentu dari 1 sampai 10. Nah, terus buat mencarinya ini kita lakukan perulangan yang itu tuh hasil dari pemangkatan. Misalnya nih, Ane tulis 2 gitu. Nanti outputnya tuh supaya mendekati 260 gitu ya. 2 pangkat 1 sama dengan berapa? Terus bawahnya 2 pangkat 2 sama dengan berapa? Bawahnya 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Dan dia bakalan terus jalan sampai mendekati 250. Agak greget sih ini. Tapi nggak sesusah yang dibayangkan. Mungkin 5 menit dari sekarang lah ya, sampai 2138. Ya, 5 menit dari sekarang, silahkan dicoba, teman-teman. Mari kita coba. Yang haus boleh minum dulu ya. Izin minum dulu teman-teman ya. Iya, mangga. Siap, silakan Kak. Terakhir ya Kang ini teh ya. Nggak ada lagi. Iya. Oke, Ini terakhir. semangat nih. Terakhir. Semangat terakhir.
Soalnya ketutupan tuh Bang sama chat box. Oh, bener tadi. Sorry. Ketutupan. Ini malah kena udah aman. Aman ya. Oke. Oke, 1 menit lagi ya. Oke, udah 2138. Kayaknya dibahas aja langsung deh Kak. Saja ya. Oke. Siap Kang Satrio. Oke, lanjut ya. Kita bahas coba. Kita bahas. Di main deh, kasihan main belum dipakai. Oke. Tadi challenge-nya itu kita punya input ya. Kita punya angka yang di input berupa integer berarti ya. Jangan lupa. Masukkan angka 1 sampai 10. Nah, buat ngevalidasi sebenarnya bisa pakai di sini kayak if angka sama dengan lebih dari 10 gitu ya, or angka kurang dari 1, jelek banget. Angka lebih dari 10 atau or angka kurang dari 1, maka kita bisa print melebihi batas. Jadi kalau enggak, kita lanjut. Nah, terus untuk cek ini angka, kita untuk bikin si angka ini dipangkatin suatu angka gitu ya. Kita bisa pakai ini ya. Kita declare dulu hasil maksimal kita. Hasil maksimal kita 250 kan ya tadi. Nah, jadi kita di sini pakai while. While kita ini juga hasil hitung kita tulisin. Jadi kita punya hasil maksimal, kita punya hasil hitung nanti yang kita pakai buat di dalam while, dan di while ini kita harus declare bahwa hasil hitung ini lebih kecil dari hasil max. Biar apa? Biar tadi kan nggak lebih dari 250. Dan di while ini kita bisa lakuin itu yang angka tadi. Ya, berarti pangkat. Nah, pangkatnya itu dimulai dari 1 kan. Nah, angka kita pangkatin sama pangkat. Nah, ini kita kasih hasil. Biar nanti di print. Nah, printnya di sini pakai f-string ya. Kita pakai f-string. Di sini kita tulis angka
pangkat sama dengan sama dengan itu string lagi buatnya hasilnya itu ya hasil. Nah, pangkatnya kita naikin terus. Pangkatnya sama dengan pangkat plus 1. Nah, nantinya dia bakal berhenti kalau si hasil hitung bakal lebih dari hasil max. Kita coba di sini. Jadi, printnya di sini. Jadi, pangkat untuk angka kita tambah F depan yang paling mendekati 250 adalah kita coba run ya. Ya ini juga coba dulu main pada kelihatan bagus. Masukkan angka 1 sampai 100, misal 6 ya. Udah. Salah ternyata guys, Ctrl C. Oke, kita lihat pangkat 953. Hasil hitung lebih kecil dari hasil max. Oh, I see, hasil hitung di sini harusnya ya. Jadi kita punya yang dibandingin gitu. Aduh, oke. Wow. Gitu agak kelalaian jadi pelajaran alasan. Kita coba lagi main Pi. Oke, 6. Oh, ini kelebihan ya. Oh, karena oke. Oh iya paham. Oke, ternyata nih 6 pangkat. Oke, ini agak ada kesalahan ya berarti. Jadi harusnya hasil hitung. Oke. Ketika hasil hitungnya masih hasil lebih kecil dari hasil maksimum. Jadi begitu di sini ada 216. Nah, baru balik ke sini. Oh, ini bagusnya pakai do while ternyata teman-teman. Sedangkan kalau while itu di sini nggak ada, berarti kita bisa ubah ini ke sini. Tapi nggak akan itu sih. Nggak akan berulang lah jadinya. Ya, berarti ini emang bagusnya di do while ya. Nah, mungkin kalau ada yang punya solusi terkait soal yang ini, kira-kira bisa diajukan. Tapi karena saya juga belum kepikiran ya solusi sebenarnya ini bagaimana. Ya ada kelalaian, mohon maaf teman-teman. Nah, kita balik lagi deh ke PPT kita. Oke, ini challenge tadi yang ternyata agak ada kekurangannya. Oke, next dulu. Itu ada jawaban tuh, Kang. Ada jawaban. Oke, lihat gimana. Oh, integer hasil 1, while hasil, if hasil lebih dari 250, hasil. Oh, itu ya. Menarik. Ini coba. Coba ya. Nilai kita misal 10 atau 7 deh. 49. Oke, ini hasil lebih dari 750. Oke. Ini agak beda persepsi sih ya kalau ini lihat. Kalau Dustin ini
kalau Anda lihat berarti hasil break keluar. Coba kita masuk ke nilai lain. Gimana nih, Desti? Raka juga nyobain ternyata. Kita lihat dulu. Sampai 2150 dia. Nah, kita lihat yang Raka. Resultnya. Mau ini satu nggak akan beres-beres nih. Ini infinite loop pasti. Di Ctrl C aja. Oke, kita lihat var kurang dari var max. Total sama dengan angka kali pangkat. Print F angka pangkat total. Pangkat sama dengan pangkat 1. If total lebih dari var max. Iya, kita punya break. Oh iya, benar bisa pakai break. Cuma ini di Ctrl C. Kita coba run ya. Kalau sampai 6, coba 6 ya. Oh, masih ternyata ya. Karena ya ini sih, ngelihat lagi tadi, ini tuh while baru do gitu. Sedangkan kayaknya ini cocoknya buat do. Bagusnya pakainya do, terus yang while. Dan nggak ada gitu di Python do while. Nah, mungkin itu sih ya, tentang Python. Ya, selok-belok Python juga, dan juga kebingungan saya. Dan mungkin itu juga yang jadi akhir kita buat malam ini, yaitu kuis yang ternyata solusinya juga saya bingung. Mohon maaf ya. Semoga itu berarti teguran gitu ya, buat saya biar belajar lagi. Mungkin itu sih dari saya, munten pisan kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada yang bermanfaat itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari saya sendiri, jangan diikuti. Saya kembaliin ke Kang Satrio. Kang Satrio. Oke, ada. Oke, mantap nih, Kang. Oh. Bisa jadi PR mungkin itu kan nanti ke peserta. Boleh ya sih, paling itu ya. Oke, baik, mungkin dari saya mah makasih ya Kang udah nyempetin hadir gitu ya, dan juga tentu buat teman-teman yang udah ngikutin sampai akhir gitu ya. Nah, kalau misalnya mau ada ditanyakan gitu ya, seperti biasa gitu, kita nanti stay aja gitu, meskipun acaranya udah beres nanti. Karena takutnya kemalaman juga gitu yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh after discussion. Nanti Kang Tifal stay tune terus ya berarti Kang di sini. Mungkin boleh sampai jam 10.30-an. Oke, siap. Berarti kalau misalnya ada yang mau tanya lebih, boleh ya. Nanti stay tune aja. Atau mau konsultasi gitu terkait tugasnya, kan kalau nggak salah ada tugas kelompok ya. Nah, itu mungkin nanti bisa coba. Nah, mungkin yang ditunggu-tunggu teman-teman ya. Jadi ada sedikit link presensi ini yang teman-teman perlu isi ya. Oke, di sini saya kirim aja di chat ya. Oke, nah di sini memang agak sedikit beda ya. Kebetulan kami lagi mensurvei juga ya. Jadi nanti itu ada dua kan ada yang slide 1 atau bagian 1 itu presensi. Nah di bagian 2 itu ada survei sedikit gitu ya. Yang pertama itu survei tentang ini sih yang tadi cloud computing kan ya. Soalnya ada vouchernya itu nggak kepake gitu, biar nggak mubazir, boleh nanti mungkin kita bakal acak gitu ya kalau teman-teman ada yang minat. Nah satu lagi ini sih, sekarang ada PKM kan ya, PKM PIMNAS mungkin teman-teman tahu gitu. Cuma kalau saya sedikit curiga ya nanti seperti tahun lalu Kompetegram disuruh ikut delegasi. Nah di link presensi ini saya juga udah nyediain survei gitu, survei awal sih sebenarnya ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bergabung ke tim Kompetegram itu seandainya ada gitu ya, nanti bisa pilih aja berminat itu. Tapi ini juga bisa berubah ya, nggak harus ikut terus.
Karena ini sebagai ini aja survei awal sih, soalnya curiga ya nanti bakal disuruh lagi Kompetegram buat ngirim delegasi ya, buat PKM. Baik, itu sih mungkin untuk resensi ya. Sambil nunggu mungkin ada beberapa informasi dulu nih yang mau saya sampaikan dari terkait Kompetegram juga tentunya ya. Jadi kalau teman-teman tahu kan mungkin ini saya kirim lagi aja deh ya, takutnya ada yang kelupa. Bentar ya. Yaitu handbook gitu ya. Bentar. Kalau nggak salah waktu itu sempat dikirim sama Kang Fajar juga ya di grup. Jadi handbook ini tuh sebenarnya lebih ke pedoman gitu ya, pedoman dan juga aturan dalam bootcampnya gitu. Kan ada aturan sertifikat, nah itu cara memperolehnya gimana, nah itu ada aturannya sebenarnya. Bentar ya, saya cari dulu. Nah ini ya, dikirim lagi aja link handbook. Yang atasnya link presensi, yang bawah link handbook. Nah di link handbook ini ya lebih ke penjelasan tentang bootcampnya sih, sama jadwalnya gitu, sama silabusnya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih awal, itu boleh lihat aja silabusnya siapa, terus juga pengen tahu pematerinya siapa. Cuma untuk jadwal ini masih belum fix ya, karena memang rencananya kan kita tuh di sini mah jadwalnya hari Jumat terus kan ya. Tapi kalau kita lihat kelihatannya nanti setelah UAS kan kita bakal freeze nih 2 minggu nggak ada bootcamp. Kalau pas setelah UAS kan kita udah liburan ya. Nah kelihatannya itu bisa lebih fleksibel. Jadi bisa jadi mungkin siang hari ya. Kan kalau sekarang malam kan ya. Nah nanti mungkin bisa jadi siang hari dan di hari biasa juga. Karena kan lebih fleksibel ya, nggak ada kuliah. Dan bisa jadi dalam 1 minggu jangan 3 deh, 1 minggu 2 pertemuan mungkin itu bisa jadi juga. Nah paling itu sih terkait jadwal ya. Jadi teman-teman nanti bisa lebih fleksibel lah ya. Nanti kita kabari lagi buat pertemuan 4, 5, dan 6. Terus juga teman-teman jangan lupa ya itu grup kelompok tadi sempat disinggung juga di awal gitu. Kalau misalnya teman-teman, saran dari saya sih sebenarnya dari sekarang aja dibuat gitu biar nggak mendadak grup chat WhatsApp-nya gitu. Kalau bisa sih inisiatif gitu, jangan nunggu ada yang nge-invite gitu. Takutnya nanti saling menunggu dan akhirnya nggak bentuk gitu. Jadi kalau mau mah ya udah inisiatif aja gitu, satu orang siapa bebas itu. Dan juga nanti mungkin dari kami minta ini sih, satu kelompoknya itu kayak ada koordinator gitu. Nah, koordinator itu gunanya buat apa? Nanti gunanya buat kita pantau gitu dan buat konsultasi. Jadi kalau misalnya teman-teman cara kita tahu kelompoknya gimana, nah itu lewat koordinasi. Dan juga kalau teman-teman mau nanya-nanya ya tadi lewat koordinasi aja gitu. Lewat koordinator, sorry. Jadi bisa nanya ke pengurusnya lebih mudah gitu antara kelompoknya. Nah, terus apa lagi ya? Ada yang nanya ya. Untuk nomornya dikirim lewat email ya. Kalau Wahyu coba cek aja ada nggak. Kalau misalnya nggak ada nanti bisa dikirimin aja alamat emailnya gitu. Udah dikirim kok kemarin. Takutnya mungkin beda email ya. Nanti bisa ini aja dicek ya kalau misalnya nggak ada di email masing-masing. Nanti bisa kabari gitu biar bisa kita kirim ulang. Soalnya kita nggak mau dipublis gitu ya, nomor telepon kan banyak tuh ya. Jadi kita privasi ya. Jadi hanya anggota kelompoknya saja yang tahu nomor telepon teman-temannya. Oke, teman-teman jangan lupa ya absen ini. Masih sedikit yang ngisi. Oke, jangan lupa juga ya nanti akan ada dokumentasi, mungkin bisa dipersiapkan juga dari sekarang. Oke, kalau dari Kang Ardi mungkin ada yang mau ditambahin nggak, Kang? Di atau lagi off? Wah, halo, halo. Ada tambahan nggak, Di, mungkin? Enggak sih, Untuk udah itu yang doang. diri? Itu tadi yang udah disampaikan, udah. Alhamdulillah sudah semua sepertinya. Oke, itu ya paling. Sebenarnya ini apa ya? Rame sih kayaknya, Di, kalau misalnya udah offline gitu ya. Cuma kepikiran kasihan sih.
kalau yang kita kan anggotanya di luar fakultas juga ya kebanyakan ya dia. Iya. Tapi kalau offline rame sih bootcamp gitu ya di Labcom gitu. Cuma ya ini sih mungkin jadi tantangan kita ke depan gitu ya seandainya udah offline. Nah ini apakah gimana gitu? Apakah kita bakal full online terus atau offline? Cuma memang agak susah sih karena ada yang dari Kamda lain juga ya. Mungkin Bumsil sama Cibiru relatif dekat Iya. jadi Terhalang jarak. terhalang jarak. Tapi nggak apa-apa sih, kayaknya nanti bisa disesuaikan lagi sih kalau anggota yang agak jauh jaraknya sih. Oke yuk teman-teman kita isi dulu. Masih 30. Oke deh sampai semenit lagi. Jangan deh. Takutnya ada yang wah seru Kang ya. Cuma kasihan deh Kang Raihan kalau misalnya dapet teman-temannya yang di luar Cibiru kayaknya agak susah. Oke ya udah mungkin dicukupkan aja ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Kang Tifal nanti boleh ya di after discussion aja, stay terus di sini. Baik mungkin kalau dari saya kita dokumentasi dulu aja yuk teman-teman yang bisa on cam kita on cam. Oke. Oke, sip. Itu Ardi kenapa di kepotong gitu di background? Nggak tahu, nggak lagi di rumah, lagi di rumah orang, makanya on Oh, cam-nya beda. Background, waduh itu kok ada yang neraka kayak gitu. siapa itu? Waduh. Ada yang lagi podcast sama Mas Dedi. Yuk teman-teman kita tunggu. Fajar ada nggak Jar? Jar? Ada. Oh ada, oke ada. Aman lah ya. Kang Tifal Ya. mau on cam nggak? Ini nih pemateri kita nih. Yang mana Kang Kifal nih? Ada yang lagi itu tuh, Ayo, ada yang ayo. lagi main bola tuh. Premier League. Bukan Premier League itu Champions League, Kang UCL Febri. ya Allah, kok Premier League. Ya Allah, Ayo maaf. nih Kang Tifal. Geser Ayo. botol kan. Oh, mana Kang Tifalnya ini? Aduh, ini. Double device aneh. Oh, double. Oh ya ini, sorry saya nggak lihat itu. Oh. Oke deh. Sok, Kang Fajar boleh kasih aba-aba nih. Jar, Tes. Di ada. halaman oke udah ada. Di halaman 1, 1, 2, 3. Cekrek. Halaman 2, 1, 2, 3. Oke udah. Oke, sip. Makasih buat teman-teman. Nah, jadi kepikiran sih di ini. Nanti kayaknya kita keren ya kalau buat video profil di. Kayaknya keren sih. Banyak 100 anggota video gitu. Halo, saya. Waduh, kelamaan kayaknya. Iya sih, ramai sih kelihatannya. Aduh. Oke deh, paling kalau dari Kang Tifal mau ada closing statement nggak? Sorry. Cukup aja sih dari Ani. Oke, cukup. Sekali lagi makasih ya Kang udah nyempetin datang ya. Karena ya makasih ini mah udah Udah dipersilahkan. nyempetin effort gitu ya, takut ganggu UASnya sebenarnya. Sorry Kang kalau ganggu. Enggak. Oke, baik. Karena ini bisa dibilang pertemuan kita di tahun ini juga ya terakhir ya. Karena ya kayaknya baru ketemu lagi tahun depan ya sama teman-teman semua karena kan nanti nggak ada lagi bootcamp di sisa tahun ini. Teman-teman udah fokus UAS gitu ya. Semoga UAS teman-teman semua dilancarkan dan dimudahkan serta diberikan hasil yang terbaik gitu ya. Mungkin yang CBT dulu ya kalau nggak salah tanggal 27 tuh ya. Ada hal keren sih CBT tuh, serentak soalnya. Nah terus apa lagi ya? Udah sih paling itu aja. Tetap semangat buat teman-teman semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan stay tune aja. Saya mohon maaf bila ada salah kata dari saya ataupun dari Kang Tifal. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Kang.